Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas karakter Jennifer Walters atau She-Hulk yang selalu kita nikmatin ya setiap minggunya di Disney Plus setiap hari Kamis. Nah, jadi aku mau bahas karakter She-Hulk ini tapi based on komiknya ya, dimana aku akan mengangkat isu mengenai She-Hulk yang bekerja sama dengan Living Tribunal, entitas kosmik mahadahsyat di sebuah Living Tribunal Court atau pengadilan Living Tribunal. Nah, jadi si She-Hulk atau Jennifer Walters ini diminta langsung oleh Living Tribunal ya untuk ikut dia dalam persidangannya. Jadi beberapa cerita di komik dan isu di komik She-Hulk itu pernah menampilkan Living Tribunal dan Jennifer Walters dalam satu panel screen komik pada saat court atau persidangan. Kenapa aku mikir langsung ke Living Tribunal ya ketika melihat She-Hulk di series MCU ini? Karena kita tahu bahwa Living Tribunal ini sebuah entitas kosmik yang sudah ditis berkali-kali ya. Di film Doctor Strange Multiverse of Madness ada Living Tribunal. Di series Loki juga ada Living Tribunal patungnya. Di Thor Love and Thunder juga ada patung Living Tribunal di ruangan atau altar Eternity ini bersama dengan patung-patung entitas kosmik lainnya. Sehingga total entitas kosmik yang sering muncul ya di fase-fase terbaru MCU ini adalah entitas kosmik Living Tribunal guys. Wow, mind blowing banget ya teman-teman ya. Bagaimana bisa connect each other nih karakter She-Hulk dan Living Tribunal di court yang sama. Karena kita tahu ya bahwa posisi Living Tribunal ini di semesta Marvel Comic maupun MCU itu bertindak sebagai judge atau hakim juga ya. Tapi hakimnya beda, hakim untuk menengahi beberapa konflik dan permasalahan entitas kosmik lainnya seperti Celestial, The Watcher, Eternity, Infinity, Eon dan sebagainya. Nah, jadi Living Tribunal ini lebih kayak ke kaki tangannya the one above all gitu ya kayaknya ya teman-teman. Jadinya dia akan memimpin persidangan untuk memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, atau memutuskan suatu permasalahan dan solusinya. Dan satu lagi hal yang menarik ya, apakah bisa Jennifer Walters atau She-Hulk itu mewakili menjadi pengacara Wanda Maximoff dalam pengadilan Scarlet Witch di Living Tribunal Court kalau memang ada pengadilan dan justifikasi untuk Scarlet Witch di mata hukum entitas kosmik? Oke, kita bahas itu, tapi kita bahas dulu Living Tribunal dan juga She-Hulk. Oke, kita langsung bahas aja ya. Kalau di komik, She-Hulk atau Jennifer Walters ini bersama Living Tribunal itu berada pada kasus atau court pengadilan yang mana aja ya. Oke, let's check it out. Pada komik She-Hulk tahun 2004, isu ke-7, Jennifer Walters itu didatangi oleh 3 makhluk suruhan atau kaki tangannya entitas kosmik Living Tribunal untuk membantunya dalam persidangan di dimensinya memutuskan berbagai permasalahan terkait entitas makhluk-makhluk alam semesta. She-Hulk langsung diteleportasi berpindah tempat ya, dibantu oleh 3 orang makhluk yang bernama Magistrati, Judge, Jurors, and Advocate of the Universe. Jadi ini kayak pengacara-pengacara alam semesta gitu ya. Jennifer Walters dan temannya ini akhirnya sampai di sebuah dimensi bernama The Star Chamber milik Living Tribunal. Di sini akhirnya mereka langsung melihat dengan mata kepala mereka The Living Tribunal. Living Tribunal langsung berkata kepada Jennifer Walters bahwa waktunya sudah tiba ya untuk Jennifer Walters belajar apa itu hukum alam semesta atau universal law. Dan mereka berdua ini terkejut ya ketika melihat langsung betapa besar dan hebatnya Living Tribunal. Bahkan temannya Jennifer Walters itu ngejokes dan mengejek bercandain bahwa si Living Tribunal itu tidak memakai celana. Jadi She-Hulk di sini membantu ya untuk memutuskan suatu permasalahan antar monster dan beberapa makhluk antar semesta di Marvel ya teman-teman. Ada yang rebutan anak para monster ini juga, ada yang kesulitan menentukan siapa pemenang dari suatu champion, pokoknya banyak deh. Di Star Chamber Living Tribunal ini, Judge Jennifer Walters itu dibantu dengan robot hijau bernama Zeta. Wow, gila banget ya teman-teman kalau memang nanti kedepannya kita bisa ngelihat betulan ya versi MCU-nya scene-scene ini sebenarnya di komik, di mana She-Hulk akhirnya bertemu dengan Living Tribunal di Star Chamber untuk membahas tentang berbagai macam hukum persidangan alam semesta, termasuk kasusnya Scarlet Witch. Next, di komik berikutnya She-Hulk tahun 2005 isu 12, Jennifer Walters ini dipanggil lagi ya oleh Living Tribunal untuk membantunya memutuskan suatu hukum. Seperti biasa, Jennifer Walters akan dijemput dan diteleportasikan oleh 3 magistrati. Namun di judul dan isu baru ini konfliknya lebih various lagi ya, di mana ada Eternals yang terlibat di sini yaitu Star Fox atau Eros, Eternals Alars ayahnya Eros dan Thanos, Genis Vale dan juga The Mad Titan Thanos. Dibantu lagi oleh Robert Zeta, Jennifer Walters bertemu dengan Living Tribunal. Namun di sini conversation percakapan mereka lebih banyak ya. Di sini Living Tribunal tuh memperkenalkan dirinya dengan baik ya, dan juga arti wajah-wajahnya yang dimana kalau setengah terbuka
mata itu melambangkan vengeance atau pembalasan, wajah yang terbuka full itu menandakan equity atau kesetaraan keadilan, dan muka tersembunyi mereka atau tertutup full ya, artinya tidak pandang bulu. Wah, di isu yang kedua ini lebih keren ya perkenalannya kalau aku baca daripada yang aku ceritakan di awal tadi, karena di sini lebih intens dan kalimat serta conversation pembicaraan informasinya itu lebih banyak ya teman-teman. Dan di sini aku suka banget ya ketika mereka membahas tentang multiverse, tentang suatu permasalahan itu berdasarkan hukum gitu guys. Jadi betulan kayak court atau sidang. Wah, pokoknya ini mantep banget sih guys kalau kita bisa ngeliat versi MCU-nya. Semoga adanya series She-Hulk dan juga adanya Jennifer Walters yang sudah diperkenalkan introduce ke MCU ini akan menjadi pintu pembuka kita ya untuk bertemu langsung dengan Living Tribunal, The Universe and Multiverse Judgment. Wow, pokoknya mantul banget ya. Pastinya ini adalah bibit-bibit yang selalu Marvel Studios itu tanam ya teman-teman, karena pastinya suatu karakter itu akan berperan sangat penting ke depannya untuk membuka jalan cerita baru, posibilitas cerita multiverse yang baru lagi. Itu pasti banget ya, sesuai dengan gayanya Marvel Studios dan Kevin Feige. Oke, kita balik dan lanjut lagi dengan yang versi komik. Kemudian She-Hulk ini muncul kembali ya dengan Living Tribunal di komiknya She-Hulk 2005 isu 20. Di sini terkolaborasi banyak karakter yang baru ya teman-teman. Ada The Man-Thing, Hawkeye, dan superhero lainnya. Di sini juga sama ya. Jennifer Walters dan She-Hulk itu bersama dengan Zeta kembali menjadi judge di Star Chamber mewakili Living Tribunal. Berikut dengan para magistrati juga. Dan jangan lupa ya, di sini ada juga The Watcher. Persidangan atau kasus yang ditangani Jennifer Walters di isu komik yang ini tidak seberat di isu komik sebelumnya ya. Di sini sama seperti yang paling pertama awal aku ceritain. Di sini dia lebih mengurusin permasalahan antar monster, permasalahan sihir, magic, dan mystical art. Berikut juga dengan Man-Thing. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Kalau di referensi komiknya, ketika She-Hulk ini dan Living Tribunal bisa satu screen bertemu bersama dalam suatu persidangan. Karena memang Living Tribunal ini membutuhkan kemampuannya Jennifer Walters sebagai very good lawyer ya, selain Matt Murdock untuk jadi perpanjangan judges-nya. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak kalau next project MCU menampilkan Living Tribunal dan juga Jennifer Walters She-Hulk dalam satu screen? Pasti keren banget ya guys. Kita tahu ya bahwa She-Hulk ini selalu mewakili beberapa superhero, beberapa villain juga sebagai pengacaranya dalam persidangan di kantor pengadilan, baik di seriesnya maupun di versi komiknya. Di series kemarin juga kita lihat ya bahwa si Jennifer Walters ini sebagai ketua Superhuman Law Division itu sudah mendapatkan banyak klien-klien superhero ataupun mantan villain. Nah, apakah bisa Jennifer Walters ini mewakili dan membela Scarlet Witch di persidangan multiverse di Living Tribunal Court, persidangan Living Tribunal? Karena nggak mungkin dia di sidang di kantor kota seperti di series She-Hulk. Gak mungkin banget. Ini sudah levelnya multiverse. Pastinya judgment ataupun court persidangannya itu setingkat Living Tribunal seperti yang di komik itu. Nah, pasti keren banget ya kalau She-Hulk ada di sini untuk ngedefense atau membela. Lebih tepatnya untuk mengurangi hukuman sih ya, bukan membela, karena semua yang dilakukan Scarlet Witch itu memang salah ya. Pembunuhan yang dilakukan, pembantaiannya salah semua. Nah, jadi kalau ada pertanyaan bisa apa enggak She-Hulk ini mempresentasikan jadi pengacaranya Scarlet Witch, ya bisa aja ya. Dan pastinya akan lebih serius lagi nanti ceritanya guys, karena sudah menyajikan sesuatu yang berbeda. Oke, mungkin itu ya dari aku ya. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa membantu kalian untuk lebih suka dan lebih fans lagi sama She-Hulk. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.